Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah firman nubuatan yang diterima oleh Nabi Yesaya pada waktu umat Tuhan sedang mengalami masa-masa yang sukar pada waktu. Memang bayangkanlah ada selama 70 tahun mereka ada dalam pembuangan. Orang yang dalam pembuangan itu memang susah, saudaraku ya. Tetapi saat itulah Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan. Dan saya merasa ini juga cocok bagi kita semuanya, karena kita juga sedang mengalami masa-masa yang sukar, nanti akan saya jelaskan itu. Dan hari ini saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mari coba kita lihat satu persatu. Ini dia. Yang pertama adalah sadar bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan masa-masa susah terjadi dalam hidup kita. Saudara, sebagaimana juga yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, seperti tadi saya katakan, selama 70 tahun mereka mengalami pembuangan di Babel, kehidupan yang susah, yang diasingkan, tetapi ini semua juga membawa supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Saya merasa juga dunia ini sedang mengalami masa-masa yang susah sekarang, termasuk kita di Indonesia. Ada 2 hal yang saudara supaya kita perhatikan betul, masa-masa yang sulit yang sedang kita alami. Yang pertama adalah masalah teroris, saudaraku. Masalah teroris ini di seluruh dunia menjadi masalah besar, sebab kita tidak tahu kapan mereka beraksi ya. Seperti beberapa waktu yang lalu tiba-tiba di 7 tempat sekaligus di Paris gitu, kemudian beredet lagi di Amerika, kemudian di Nigeria. Di Indonesia sendiri pernah terjadi dalam suasana Natal seperti ini awal tahun 2000-an. 30 gereja di seluruh Indonesia mengalami teror bom pada waktu itu. Jadi kita tidak tahu, sebab memang sampai sekarang pun pemerintah telah bekerja keras untuk katakanlah mengurangi atau menghabisi semua kegerakan teroris di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat adalah yang berkenaan juga dengan kehidupan kita sekarang adalah masa-masa susah di bidang ekonomi, saudara. Saudaraku, kalau kita lihat sekarang ini memang keadaan ekonomi sangat terasa sulit. Bahkan saya mau katakan bagi saudara, kalau saudara masih punya pekerjaan, kalau saudara masih punya bisnis, bersyukurlah, itu kemurahan Tuhan. Sebab sekarang ini cari pekerjaan susah. Bahkan saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu dalam suatu kumpulan para pengusaha, namanya Full Gospel Business Fellowship International. Salah satu pengusaha waktu kami makan sama-sama, dia bilang, "Bapak tahu nggak, sudah ada perusahaan properti di Indonesia ini yang 2 bulan tidak bayar gaji pegawainya karena kesulitan." Sudah lebih 50% perusahaan batu bara pailit sekarang, saudaraku. Karena apa? Karena memang di samping harga batu bara yang turun, tetapi juga banyak negara-negara yang mulai mengurangi impor batu bara, teristimewa Cina yang merupakan pasaran terbesar bagi Indonesia, saudaraku. Cina juga membuat masalah juga di dunia sekarang ini gara-gara dia mendevaluasi mata uangnya, saudara. Dan itu terasa. Tapi memang Cina harus melakukan itu karena apa? Dalam 24 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Cina itu yang paling rendah adalah tahun 2015 sama 2014. Sehingga mereka membuat keputusan mendevaluasi mata uang yuan mereka. Untuk apa? Agar harga barang-barang mereka di luar negeri jadi lebih murah. Tapi ini dampaknya besar ke banyak negara, termasuk juga Indonesia. Seperti tadi saya katakan sudah lebih 50% perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang pailit, saudara. Namun juga karena Amerika juga mengadakan perbaikan di bidang ekonomi mereka, dampaknya akibatnya adalah terjadi perang mata uang, seperti mantan Menteri Keuangan berkata, currency war sedang terjadi sekarang ini. Saudara, ada orang bertanya sama saya, Pak Robinson, dia bilang, mengapa gara-gara Cina dan Amerika sedang melakukan perbaikan di ekonomi mereka jadi begini jadinya? Saya bilang nanti terlalu jelimet kalau kita bicara tentang econometrics dan statistik segala macam. Tapi coba Bapak bayangkan aja, saya bilang, ada sebuah kolam renang
dan kolam renang itu airnya tenang. Tiba-tiba nyemplung seekor gajah di kolam renang itu. Apa yang terjadi? Pasti timbul gejolak air di kolam renang itu. Nah sekarang bayangkan 2 ekor gajah sekaligus yang nyemplung, maka gejolaknya juga akan semakin besar. Saya katakan itulah kira-kira gambaran bagaimana sekarang ini 2 raksasa ekonomi dunia, Cina dan Amerika, sedang memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Bahkan kalau saya tidak salah, Menko Perekonomian kita juga Darmin Nasution mengatakan akhir tahun ini Federal Reserve dari Amerika akan menaikkan suku bunga, dan itu juga akan membawa dampak di dalam perekonomian dunia, saudara. Jadi 2 negara ini sedang mengadakan perbaikan di ekonominya, namun dampaknya membawa gejolak di seluruh dunia. Tapi saya percaya bahwa seperti umat Tuhan pada waktu yang sedang mengalami masa-masa yang susah, selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan juga sanggup menolong kita dalam keadaan susah. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Waktu saya membaca undang-undang APBN yang telah disahkan DPR, saya juga cukup kaget, saudaraku. Karena apa? Karena pemerintah kita sendiri sudah pesimis untuk rupiah kita lebih menguat lagi. Dalam APBN 2016 itu dipatok, saudaraku, sebagai asumsi makronya $1 itu 13.900. Artinya pemerintah sendiri sudah pesimis untuk bisa kembali kepada 10.000 atau 11.000. Dan ini akan membawa juga dampak yang kurang baik bagi perekonomian kita. Pertumbuhan ekonomi ke depan pun di tahun 2016 pemerintah hanya mematok 5,3%. Artinya apa? Ke depan memang tidak gampang, tapi sekali lagi saya katakan bagi kita, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Bahkan Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang kedua, Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberi anugerah bagi setiap orang yang datang kepadanya. Itulah janji Tuhan yang diterima oleh Yesaya yang dia sampaikan. Seperti tadi yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 tadi dikatakan ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tuhan memberikan juru selamat bagi umat manusia yang akan membawa solusi bagi masalah apapun. Seperti tadi yang kita nyanyikan, Tuhanlah penolong kita, dialah perisai kita, dialah tempat perlindungan kita. Yesus sendiri telah berkata waktu dia di dunia ini, dia katakan dalam Yohanes 10:10 bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya domba-domba itu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Haleluya. Jadi yakinlah saudaraku bahwa memang Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberi anugerah bagi setiap orang yang datang kepadanya. Puji Tuhan. Itulah yang kita yakini, sehingga masalah apapun yang akan terjadi di depan, kita yakin bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Dialah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, nama Tuhan berkuasa dan membawa anugerah dalam hidup kita. Nama Tuhan berkuasa dan membawa anugerah dalam hidup kita. Saudara, seringkali orang anggap enteng tentang nama. Padahal nama seseorang itu mengandung arti yang akan dialami dalam hidupnya. Shakespeare berkata, what is in the name? Apakah arti sebuah nama? Artinya menganggap remeh nama itu. Saya mau berikan beberapa contoh bagi kita. Ternyata nama itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Ada seorang yang melamar kerja ditolak gara-gara namanya. Jadi menurut cerita, waktu pelamar kerja menyampaikan lamaran, akhirnya ada 3 orang yang dipilih untuk wawancara. Jadi orang pertama diwawancarai seorang wanita, dia bilang, namamu siapa? Nama saya Lili, Pak. Lili. Oh Lili, kenapa namamu Lili? Ya mungkin orang tua saya memberikan nama saya supaya saya bisa cantik dan cemerlang, Pak. Oh begitu ya, diwawancarai. Kemudian dipanggil orang yang kedua, namamu siapa? Oh nama saya Grace, Pak. Grace. Apa itu? Grace itu artinya anugerah, Pak, katanya. Mungkin orang tua saya berpikir supaya
saya itu jadi berkat bagi orang lain, bagi perusahaan di mana saya bekerja. Oh begitu ya. Terus dipanggil orang ketiga, kamu namanya siapa? Sambil tersipu-sipu anak ini berkata, nama saya Piano Pak. Hah? Piano? Kenapa kamu diberi piano? Saya nggak tahu Pak katanya. Ah namamu nggak laku nih kalau nanti kamu jadi sales di perusahaan ini. Akhirnya dia ditolak saudaraku. Jadi hanya gara-gara nama orang bisa tidak diterima bekerja. Pernah terjadi juga di Inggris saudaraku. Seorang merubah namanya menjadi King of Ink. Karena dia banyak tato-tato sampai di mukanya. Jadi pada waktu dia mengajukan untuk dapat paspor supaya cari pekerjaan di luar negeri, dia ditolak gara-gara namanya King of Ink. Raja tinta gitu kira saudara. Itu contoh. Ada juga saya catat mahasiswa ITB yang dapat undangan untuk mengikuti simposium di Harvard University di Boston tahun 2009. Ditolak untuk tidak dapat visa dari kedutaan Amerika. Kenapa? Gara-gara namanya mungkin bagi petugas imigrasi aneh. Sebab namanya saya catat di sini adalah Misikat Fahada Muhammad Nur. Hanya gara-gara namanya cita-citanya untuk pergi ke Harvard University jadi gagal. Sebab mungkin petugas imigrasi mencoba lihat di database mereka apa arti nama itu, meragukan sehingga dia punya visa ditolak saudaraku. Saudara, ada juga pengalaman saya melihat ada seorang orang Batak nih kebetulan. Hidupnya susah melulu, masalah demi masalah nggak habis-habisnya. Kenapa? Karena rupanya namanya dikasih orang tuanya Parukilan saudaraku. Nah orang Batak pada ketawa tuh selalu. Sebab Parukilan itu artinya dalam bahasa Indonesia penderitaan atau kesusahan. Jadi gara-gara namanya hidupnya susah melulu. Makanya saudara hati-hati saudara memberikan nama. Sekarang ini sudah banyak buku-buku di mana kita bisa mendapatkan nama-nama yang baik. Apalagi juga dari Alkitab saudaraku. Bible's name according to the Bible gitu kan. Nama bayi seturut dengan Alkitab. Saudara bisa temukan di banyak toko itu. Makanya hati-hati kita memberikan nama. Nama itu sangat berarti. Dan kita baca tadi bahwa nama Yesus itu luar biasa saudaraku. Yang membawa arti juga dalam kehidupan kita. Memang waktu malaikat Gabriel datang kepada Yusuf untuk memberitahu tentang kelahiran Yesus. Dan dikatakan namakan dia Yesus saudaraku, yang artinya Yehova yang menyelamatkan. Tetapi di dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya mendapatkan nubuatan tentang arti nama Tuhan Yesus dalam kehidupannya yang akan diberikan bagi kita. Nah sekarang mari coba kita lihat. Kita akan lihat satu persatu. Ini dia nama Sang Juru Selamat. Silakan. Nama Sang Juru Selamat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah penasehat ajaib. Bahasa Inggrisnya Wonderful Counselor. Saudara, saya yakin ini juga bermanfaat bagi kita. Mari coba kita lihat apa manfaat nama ini dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebagai penasehat, saudara, lanjut. Sebagai penasehat, dia selalu bersedia kapan saja kita datang kepadanya untuk memberikan bimbingan nasihat kepada kita. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara kita yang kadang-kadang malas datang kepada Yesus, padahal dia anytime, setiap saat dia menerima kapan kita boleh datang kepada Tuhan. Itu yang saya lihat dari arti nama ini. Kemudian adalah dia membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang benar saudaraku. Sebab sekarang ini banyak hal-hal yang bisa membuat kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Kemudian saya lihat bahwa dia memampukan kita dalam menghadapi tantangan dan godaan, memberikan nasihat. Itu sebabnya kita perlu banyak betul bergaul dengan Tuhan. Sekarang ini saudaraku godaan bermacam-macam. Godaan seks, godaan uang, godaan jabatan. Baru-baru ini berita heboh di televisi, ditangkapnya 2 artis top saudaraku hanya gara-gara melacurkan diri. Ditangkap di Hotel Kempinski. Malah saya kaget waktu diberitakan salah satunya adalah finalis Putri Indonesia tahun 2014. Masih muda lagi, mahasiswa di Universitas Trisakti Fakultas Hukum. Satu lagi disebut namanya Nikita Mirzani itu apa. Hanya gara-gara apa?
uang, saudaraku, melacurkan diri. Tapi godaan itu memang begitulah. Kehidupan mereka yang hedonis mengakibatkan mereka butuh uang yang banyak. Tapi kalau kita lihat juga kasus yang sedang terjadi di negeri ini, kasus dikatakan papa minta saham. Itu adalah kenapa? Karena godaan untuk mendapatkan saham Freeport. Setia Novanto mengadakan pertemuan yang sekarang sedang ramai di koran-koran dan bahkan di televisi. Ini semua adalah godaan-godaan yang juga bisa datang dalam hidup kita dalam bentuk yang lain, saudaraku. Mungkin kita bukan sekelasnya Setia Novanto untuk bernegosiasi supaya dapat saham dari Freeport. Tapi mungkin dalam bidang yang lain. Dan sekarang ini, saudaraku, yang paling bahaya adalah penyesatan-penyesatan yang datang dalam gereja. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita supaya kita tidak goyah. Amin, saudaraku. Supaya kita tidak terpeleset. Saudaraku, yang paling banyak sekarang dibicarakan di dalam gereja adalah pengajaran yang namanya hyper grace. Tapi saya bersyukur gereja Bethel Indonesia telah membuat satu surat edaran bahkan di situs GBI mengenai supaya kita warga gereja hati-hati dengan pengajaran ini. Saudara, namanya juga hyper grace. Kasih karunia yang berlebihan, yang sangat besar gitu ya. Yang disalahgunakan oleh banyak orang. Ini dipopulerkan oleh seorang hamba Tuhan dari Singapura bernama Joseph Prince, saudaraku ya. Tetapi udah masuk ke Indonesia yang sehingga orang menganggap remeh tentang keselamatan. Kenapa? Nggak apa-apa, kalau kita berbuat dosa pasti diampuni. Dan ini sangat bahaya sekali, saudaraku. Makanya kita tidak heran sekarang ada kecenderungan pendeta-pendeta bisa selingkuh dan cerai dengan istrinya. Minggu yang lalu berita yang hangat juga di koran adalah ada seorang, pakai tanda kutip ya, hamba Tuhan. Tapi saya bilang tanda kutip karena saya juga jadi meragukan. Kenapa? Dia sedang menelurkan banyak album-album rohani, saudaraku. Tetapi dia menceraikan istrinya untuk mengawini yang seorang artis bernama Feby Febiola. Yang katanya bulan Januari akan menikah. Undangan pun sudah disebarkan. Jadi saudaraku, ada tendensi sekarang anggap enteng tentang dosa. Sebab Tuhan akan mengampuni dari pengajaran hyper grace ini, saudara. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati. Dan saya yakin sebagai anak Tuhan kita harus punya benang merahnya, saudaraku. Bahwa kita harus memelihara keselamatan itu sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang berikut adalah ajaib, penasehat ajaib. Saudaraku, dia ajaib karena apa? Lanjut. Terus satu lagi. Dia ajaib karena apa? Karena kelahirannya ajaib. Saudaraku, di seluruh dunia tidak ada kelahiran seseorang seperti Yesus Kristus. Tidak ada pemimpin agama manapun di dunia ini yang lahirnya menandingi kelahiran Yesus. Kenapa? Sebab Maria mengandung Yesus Kristus bukan karena dia berhubungan seperti suami istri dengan Yusuf, tetapi kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bahkan saudaraku, saya mau beritahu saudara, di dalam Al-Quran juga dikatakan Maryam itu mengandung Isa adalah oleh karena Roh Allah. Artinya kelahirannya dahsyat, luar biasa, ajaib. Amin, saudaraku. Kemudian kalau kita lihat hidupnya juga ajaib, saudaraku. Hidupnya ajaib. Pengajarannya juga ajaib. Mujizat-mujizatnya juga ajaib. Luar biasa apa yang boleh kita lihat kalau kita baca pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini. Perkara-perkara yang dahsyat terjadi, mujizat-mujizat yang luar biasa. Sampai membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar dan segala macam. Itu sebabnya memang dia ajaib. Tapi juga kita lihat kematiannya juga ajaib. Kematiannya dibarengi dengan gelap gulita dulu selama 3 jam. Itu luar biasa. Bahkan saudaraku, waktu Yesus mati, kuburan-kuburan orang kudus terbongkar, orang kudus bisa hidup kembali. Kemudian kita lihat bahwa, lanjut lagi, kebangkitannya dari antara orang mati adalah ajaib. Belum pernah terjadi orang yang telah dikubur 3 hari akhirnya bisa bangkit dari kematian.
Hanya Yesus saja yang bisa. Kenapa? Karena dia bukan sekedar manusia biasa. Dia memang ajaib. Amin saudara. Kemudian lagi kita lanjutkan. Kenaikannya ke sorga juga ajaib. Kenaikannya ke sorga ajaib. Saya bisa bayangkan waktu murid-murid melihat Yesus naik ke sorga. Tiba-tiba dia udah terangkat. Dan tiba-tiba lenyap begitu ya. Sampai mereka terheran-heran, bengong begitu. Sampai akhirnya dua malaikat menegur mereka, mengapa kamu melihat seperti itu? Dia yang kamu lihat seperti itu akan juga datang kembali. Makanya saudaraku, kedatangan kembali nanti juga ajaib. Sebab akan ada bunyi sangkakala dan pada waktu dia datang kedua kali, kita yang percaya di dalam Tuhan akan terangkat seperti ditarik oleh suatu magnet yang dahsyat sekali. Itulah kedatangannya yang ajaib. Sebab dia adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin saudara. Berikan dulu tepuk tangan lagi bagi kita. Haleluya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Namanya adalah Allah yang perkasa, Mighty God. Dalam bahasa Inggris lebih mantap lagi. Mighty God itu Allah yang penuh dengan kuasa yang dahsyat artinya. Jadi bukan hanya sekedar perkasa saudaraku ya. Orang bisa menafsirkan macam-macam perkasa. Tetapi Alkitab dalam bahasa Inggris berkata, His name is Mighty God. Allah yang penuh dengan kuasa yang sangat dahsyat. Yang tidak terkalahkan saudaraku. Tapi memang kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya memang kepadanya telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi saudaraku. Yang luar biasa lagi adalah, lanjut. Di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa Isa itu adalah orang yang memiliki paling tinggi di sorga dan di bumi. Kalau orang paling tinggi kuasanya di sorga, apalagi saudaraku, dia adalah yang maha kuasa. Amin saudaraku. Jadi bukan hanya Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu menduduki paling tinggi di sorga, di dalam Al-Quran juga disebutkan itu. Dan yang berikut adalah tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia maha kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Enggak ada aminnya nih. Amin. Yang berikut adalah dikatakan namanya the everlasting Father, Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal saudaraku. Kenapa dikatakan dia Bapa yang kekal? Karena memang dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya juga tidak pernah berubah. Sama saya. Kasihnya juga tidak pernah berubah. Amin saudaraku. Dia adalah Bapa yang kekal. Tetapi juga kita tahu bahwa oleh karena pengorbanannya di kayu salib, maka dia menjadikan kita anak saudaraku. Pewaris dari kerajaan Allah. Namanya mengandung itu sebab saudara dan saya telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kemudian adalah sebagai Bapa yang kekal, dia mencukupkan keperluan kita. Yakinlah seperti tadi saya katakan, meskipun masa-masa susah di depan kita, bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, yang terakhir, pelayan musik boleh ambil tempat. Yang terakhir namanya adalah Raja Damai, Prince of Peace. Kalau raja itu dalam suatu kerajaan adalah yang memiliki tempat paling tinggi saudaraku ya. Juga berkuasa untuk menyatakan sesuatu, memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Dan itu juga bagi kita saudara, karena dia Raja Damai, maka dia memberikan kita suatu kesempatan. Dia memperdamaikan manusia dengan Allah. Sebab memang upah dosa adalah maut, tetapi hidup dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Yesus memperdamaikan kita dengan Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Haleluya. Juga dia memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kesusahan. Lukas 2:14 kita baca pada waktu malaikat datang di padang Efrata menyampaikan kelahiran Yesus kepada para gembala, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi yakinlah saudaraku bahwa Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kesusahan yang kita
hadapi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah memampukan kita berdamai dengan orang lain. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara, kita bisa berselisih, bahkan bisa sakit hati. Yang dilakukan juga kadang-kadang oleh keluarga sendiri. Dan akibatnya kita sakit hati dan tidak bisa memaafkannya. Tapi saya mau yakinkan saudara, betapapun sakit hati kita, kalau kita sungguh-sungguh minta Tuhan menjamah, maka akan ada damai sejahtera, akan bisa memperdamaikan kita dengan siapapun. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, mari dalam saat seperti ini kita manfaatkan untuk mengambil makna dari nama Sang Juru Selamat itu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kita ulangi dari awal, resapkan kata-kata lagu ini. Engkaulah perisaiku, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Amin, amin. Di tengah
Mari kita tunduk kepala, tutuplah mata kita. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, kita sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Tetapi yakinlah, Yesus lahir ke dunia itu untuk memberikan anugerah bagi saudara dan saya. Karena namanya berkuasa, namanya memberikan juga jaminan dalam hidup kita untuk anugerahnya yang ajaib. Itu sebabnya saya tidak tahu badai apa yang sedang menerpa saudara. Ingatlah, dialah perisai kita. Kita akan berdiri teguh bersama dengan dia, memampukan kita dalam segala perkara. Pagi hari ini saudaraku, saya tergerak untuk berdoa bagi saudara. Mungkin saudara mengalami badai keuangan dalam hidup saudara. Mungkin juga ada badai di tengah-tengah hubungan di keluarga. Mungkin juga ada badai sakit penyakit. Atau apa saja yang menjadi masalah. Seperti tadi saya katakan, Yesus selalu menerima kapan kita datang kepada dia. Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Adakah di antara saudara yang ingin didoakan pada pagi hari ini? Bisa saya lihat tangan saudara? Yes, terima kasih. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Di atas juga terima kasih. Mari kita mau serahkan segala khawatir kita kepada dia, karena dialah yang akan mempedulikan kita. Dan saya mohon semua yang katakan jangan malu-malu. Saya undang boleh datang ke depan sekarang. Ku kan berdiri di tengah. Yang dari atas juga kami tunggu saudara. Katakan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu katakan ku kan berdiri, ku kan. Boleh maju dua langkah lagi, maju lagi. Di tengah badan dalam kekuatan yang kau beri. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ora lama nasih, oh dia lama rawat kata ya lama rasa. Haleluya. Ora pada sikara lamo, ira lama rawat sirala, oh dia bukura lama nasih. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ingatlah bahwa dia adalah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong saudara dalam situasi apapun. Makanya kita mau sungguh-sungguh berserah kepada dia. Karena begitu banyak yang datang di depan, saya akan berdoa secara massal saja. Yakinlah Tuhan ada di sini. Dia ingin menjadi solusi bagi saudara saya. Sebab namanya berkuasa. Dialah penasihat ajaib. Dialah Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia mighty God yang maha kuasa. Saudara yang di depan, apapun beban masalah saudara, mari angkat tangan kanan saudara ke atas. Angkat tangan kanan saudara, tangan kiri taruh di dada saudara. Dan saya mohon semua pengerja hamba Tuhan boleh mendampingi mereka. Kalau bisa mendekati dan tompang tangan. Semua pengerja, kita akan berdoa. Hura pada. Ayo sekarang berdoa. Semua berdoa. Jemaat yang lain, ayo arahkan tangan saudara juga berdoa. Hura bata shikara lawara-wara. Ira lawara-wara. Una makura lawara. Bapak engkau melihat saudara kami yang datang di depan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, bahwa Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami hancur, kami tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidup mereka. Di dalam nama Yesus, yang sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ura pada sikara, Tuhan jamah lawan mereka. Yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, bukakan tingkap-tingkap surgawi bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Mari Tuhan bukakan tingkap-tingkap surgawi, memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, ada jalan keluar,
ada berkat-berkat dicurahkan. Pada Shika, terus berdoa. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan lawan umatmu Tuhan. Engkau lihat air mata mereka, engkau lihat kehidupannya Tuhan, jamah lawan mereka di dalam nama Yesus. Pada Shika, haleluya, pada Shika. Tuhan, kami serahkan setiap umatmu. Engkau tahu apa yang menjadi masalah buat mereka. Tapi kami yakin bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itulah yang kami yakini ya Tuhan. Kami akan tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai kami. Hamba mohon ya Tuhan, sempurnakanlah apa yang hamba-Mu sampaikan, agar kami bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sekali lagi hamba berdoa buat semua umat-Mu yang datang ke depan. Kami yakin dan percaya Engkaulah solusi dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, ada berkat-berkat dicurahkan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang beribu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Pendeta Robinson Nainggolan sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Robinson Nainggolan yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua. Dan kita percaya persembahan ini adalah lahir dari hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Yesus ya. Kiranya kita terus antusias memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan saksikan bersama Petamburan News pada saat siang hari ini. Mari kita simak baik-baik. Shalom, bersama saya Rini Stianingsih, kembali Petamburan News edisi Minggu 13 Desember 2015, hadir dengan membawa serangkaian berita untuk 1 minggu ke depan. Harapan kami, jemaat diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Mari bersama kita saksikan. Mengajak seluruh jemaat untuk bersekutu dan bersyafaat bersama pada ibadah doa Selasa 15 Desember pukul 18 dengan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Oli E. Mesak. Mengajak seluruh jemaat untuk mengawali akhir pekan dengan berdoa bersama setiap hari Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi bertempat di Upper Room lantai 5 GBI Petamburan yang akan dilanjutkan dengan berolahraga bersama di lapangan parkir gereja. Dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus, berikut jadwal Natal kategorial. Natal Glamor pada hari Rabu 16 Desember pukul 10 dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Josafat Mesak MTH. Natal Cerdik pada hari Kamis 17 Desember pukul 18.30 dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus I. Lumanau. Natal Youth pada hari Sabtu 19 Desember pukul 17.30 dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muriati Setianto MTH. Merayakan Malam Kudus bersama keluarga dan sahabat dalam kasih dan sukacita, ibadah akan diadakan 2 kali pada hari Kamis 24 Desember. Pukul 17 firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kiki Sadrak MTH. Pukul 20 firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Naftali Untung MTH. Ibadah perayaan Natal GBI Petamburan dan keluarga besar pada hari Jumat 25 Desember akan diadakan 3 kali ibadah. Pukul 7 pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Josafat Mesak MTH. Pukul 10.30, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Oli Mesak. Pukul 16, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta John Max Titale MTH. Bersama kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam sukacita dan damai bersama keluarga dan sahabat. Bulan penuh kasih dan sukacita, ibadah rayon minggu ini untuk waktu dan tempat dapat dilihat pada warta jemaat. Bagi seluruh jemaat yang berdomisili di sekitarnya dapat hadir dan merayakan bersama. Berita sukacita, telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Christoph Adelard Gracio, putra dari pasangan Bapak Vicky Kristianus Widodo dan Ibu Rumolan pada hari Sabtu 5 Desember 2015. Kiranya Tuhan memberkati kelahiran buah hatinya dan menjadi hadiah yang penuh berkat bagi keluarga yang berbahagia. Mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi seluruh jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Kebahagiaan, sukacita, serta damai Natal menyertai Anda dan keluarga. Sekian Petamburan News edisi minggu ini. Bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali khotbah pada hari ini, dapat menyaksikan di YouTube dengan kata kunci khotbah GBI Petamburan. Dan untuk kelengkapan informasi dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan, serta terdapat juga renungan yang dapat memberkati minggu Anda yang dapat diakses di www.gbi-petamburan.com. Sampai berjumpa di edisi minggu depan. Selamat berhari Minggu, tetap antusias dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara, ada sukacita? Amin. Ya, seperti minggu lalu saya telah umumkan bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati hamba-hamba Tuhan di pedesaan, alamatnya ada di belakang. Saudara bisa ambil namanya siapa, alamatnya di mana, dan saudara bisa kirim mungkin ya sepotong baju yang baru atau sepotong dasi yang baru, kirim ke mereka yang melayani di pedesaan ya. Silahkan ambil alamatnya nanti di pintu keluar. Kemudian saudara-saudara, rupanya di ruang kaca kita di belakang itu cukup penuh ya. Jadi biasanya ada anak di situ, ada ibu di situ, ada bapak di situ. Mungkin saya mohon cukup 1 orang aja yang jaga anaknya kali ya, misalkan ibunya atau bapaknya.
gitu ya, supaya bapaknya ada di luar supaya cukup tempat itu untuk anak-anak gitu kan. Memang tempat itu agak nyaman saudara ya, bahkan terlalu nyaman, AC-nya cukup dingin dan bikin ngantuk di situ. Kalau tidur nggak ketahuan sudah di situ. Ya, jadi jadi tolong ya satu aja yang jaga supaya cukup buat anak-anak kecil yang lain ya. Baik, nanti kalau sudah pulang youth kita, pemuda kita ada sedikit basar kecil, mereka cari dana untuk acara Natal mereka hari Sabtu yang akan datang. Saya kira itu. Oh ya, satu lagi, saudara-saudara di dalam buletin sudah terima ini ya. Saudara sudah baca, jangan jadi bungkus kacang ya. Saudara kasih kepada teman yang lain ya. Mungkin VIP list saudara, orang-orang yang sudah lama saudara pengen supaya dia pergi ke gereja. Nah, kasih ini pada mereka. Jadikan ini undangan gitu ya. Undangan, kalau perlu masukin di dalam amplop yang bagus, lalu kasih dia. Ini ada undangan Natal khusus buat kamu. Wah, begitu ya. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan deklarasi firman dulu saudara. Ya. Bilangnya begini, jangan khawatir. Ada Raja yang apa tadi? Bapa yang kekal saudara ya. Raja damai. Apa itu ya? Raja damai. Bapa yang kekal, penasehat ajaib. Kebalik-balik nggak apa-apa saudara. Bilang dulu sebelah kanan kita. Jangan khawatir ya. Ada penasehat ajaib kita ya. Haleluya. Ada Bapa yang kekal. Haleluya. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing to me how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great is our Haleluya. Sungguh besar Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami sehingga Engkau mengorbankan nyawamu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami tidak khawatir karena kami punya penasehat yang ajaib. Kami punya Bapa yang kekal. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah di dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya harapan dan andalan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu, Pendeta Robinson Nainggolan Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berikan kesehatan selalu padanya, berikan tubuh yang kuat supaya ia tetap dapat melayani Tuhan. Berikan kesehatan, berikan berkat-Mu Tuhan, baik pelayanannya maupun keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya sukacita dari Tuhan selalu Tuhan berikan kepada mereka dan damai sejahtera Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap acara Natal yang akan diselenggarakan di gereja di tempat ini Tuhan. Ada kebaktian sekolah minggu, ada Natal dari Glamor, Natal dari Youth. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita Natal itu boleh dialami oleh setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan Natal di mana-mana tempat di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia.
Jika ada niat-niat orang jahat, para teroris ingin mengacaukannya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan keamanan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami tetap yakin bahwa penyertaan tangan-Mu yang berkuasa, itulah yang akan terus menyertai kami. Dan apapun yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami rancangkan, Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar, sebab Tuhan adalah Allah-Mu. Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagi di setiap jalanku. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ayo. Ya. Allah perkasa.
pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku.